Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, dan penulisan kata. Di sini kami beranggotaan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Novia Sulistiana Saputri, kemudian ada Intan Pratamasari dan Mulyana Syifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang penggunaan atau penulisan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang ukurannya lebih besar dibandingkan yang biasanya atau sering juga disebut dengan istilah huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar umumnya digunakan pada huruf pertama dari sebuah kata, baik di awal kalimat, nama diri, nama hari, dan lain-lain. Kemudian, adapun penggunaan huruf kapital. Yang pertama, awal kalimat. Huruf kapital dapat digunakan pada kata pertama awal kalimat. Contoh, apapun yang terjadi, mereka harus tinggal di sini. Awal kalimatnya adalah apa. Kemudian, huruf A pada bagian awal menjadi huruf kapital. Adapun contoh yang kedua, mereka mendapatkan hadiah motor. Kalimat yang di awal menggunakan kata mereka. Berarti huruf M berubah menjadi huruf kapital. Yang kedua, petikan langsung. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contoh, Rosa bertanya, tanda petik, kapan kamu pulang? Kata kapan, huruf yang pertama adalah huruf K. Itu berubah menjadi huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan, agama, dan kitab suci. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, agama, dan kitab suci. Adapun contohnya, yang pertama, nama Tuhan. Allah. Huruf A atau huruf awal itu berubah menjadi huruf kapital. Adapun contoh yang kedua, kata ganti Tuhan. Contohnya, hambamu. Katamu atau kata ganti Tuhan itu menjadi huruf kapital. Contoh yang ketiga, agama. Misalkan Islam. Huruf I atau huruf awal itu berubah menjadi kapital. Adapun contoh yang keempat, kitab suci. Misalkan Al-Quran. Huruf A atau huruf awal itu berubah menjadi huruf kapital. Yang keempat, nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalkan gelar kehormatan. Contohnya Maha Putra Yamin. Huruf M atau huruf awal itu menggunakan huruf kapital. Sama pula dengan Yamin, itu huruf Y atau huruf awal menggunakan huruf kapital. Adapun yang kelima, penggunaan pada huruf kapital pada jabatan dan pangkat. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama, unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai
sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Kalimat tersebut mengandung jabatan dan pangkat maupun nama orang tertentu. Jadi, di masing-masing awalan kata menggunakan huruf kapital. Dan patut diingat pula, apabila nama jabatan dan pangkat tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat, maka huruf kapital tidak berlaku. Yang keenam, nama orang. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama orang. Contohnya, Isyana Saraswati. Huruf I atau huruf awal itu berubah menjadi huruf kapital. Begitu pula dengan Saraswati. Huruf S atau huruf awal dirubah menjadi huruf kapital. Adapun contoh yang kedua yaitu Sri Mulyani dan contoh yang ketiga Khairul Anwar. Patut diingat, apabila nama orang digunakan sebagai nama satuan ukuran atau nama jenis, maka huruf kapital tidak berlaku atau tidak bisa digunakan. Adapun yang ketujuh yaitu bahasa, suku, dan bangsa. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama bahasa, suku, dan bangsa. Misalkan pada bahasa, contohnya bahasa Belanda. Huruf B itu berubah menjadi huruf kapital. Adapun yang kedelapan yaitu pada tahun, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital bisa kamu gunakan saat huruf pertama seperti nama hari, bulan, tahun, hari raya, serta peristiwa sejarah. Contohnya pada tahun, yaitu tahun hijrah. Kata tahun atau huruf H itu berubah menjadi huruf kapital. Begitu pula dengan bulan dan hari. Akan tetapi, jika huruf kapital terdapat peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, contohnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kalimat ini, huruf kapital tidak berlaku. Kemudian yang kesembilan, penggunaan huruf kapital pada geografi. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contohnya Danau Toba, Gunung Salak, Kota Bogor, dan Denpasar. Patut diingat apabila ada sebuah istilah atau nama geografi yang digunakan untuk nama jenis, maka huruf kapital tidak bisa digunakan. Yang ke-10, ada negara, lembaga pemerintahan, dan dokumen resmi. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan nama dokumen resmi. Dan apabila dalam nama-nama tersebut terdapat kata dan, maka kata dan tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-11 ada bentuk ulang sempurna. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama setiap bentuk ulang sempurna atau kata dasar yang ada pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan dokumen resmi. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun yang ke-12 yaitu pada buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama semua kata dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Akan tetapi
tidak berlaku pada kata di, ke, dari, dan, yang, untuk. Contohnya, saya membaca buku pengantar linguistik. Yang ke-13, penggunaan huruf kapital pada gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya, pada gelar Ari Pradipta SE. Contoh yang kedua, Dr. Syifa Amalina Eskep. Contoh yang ketiga, NY Emma atau Nyonya Emma. Kemudian yang ke-14 itu ada hubungan kekerabatan. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak, bibi, atau paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Yang ke-15 atau yang terakhir itu ada kata ganti Anda. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya, hadiah ini untuk Anda. Dari penjelasan tadi, terdapat pula ketentuan khusus dalam penggunaan huruf kapital, yaitu yang pertama, kapital menyeluruh. Penggunaan huruf kapital secara menyeluruh hanya dapat dipakai untuk hal-hal seperti penulisan judul cover buku dan judul bab. Yang kedua, kapital pada huruf pertama kata. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama suatu kata yang digunakan untuk judul, judul bab, dan judul tabel atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Sifa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari huruf miring, cara penggunaannya, beserta contohnya. Huruf miring merupakan huruf yang bercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul, buku, nama koran, atau media pers. Selain itu juga, huruf miring juga biasanya digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata. Berikut adalah tata cara penggunaan huruf miring. 1. Penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Misalnya, Bahasa dan Sastra, buku Negara Kerta Agama. Yang kedua, huruf miring untuk menghususkan huruf. Misalnya, Abad adalah A. Dia bukan penipu, tetapi dia ditipu. Yang ketiga, huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangotama. Berikut adalah contoh penggunaan huruf miring. Yang pertama, biasanya huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku atau sebuah kalimat. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Yang keempat, biasanya huruf miring digunakan untuk menuliskan nama ilmiah dan nama Latin dalam kalimat. Yang kelima, huruf miring digunakan untuk memberikan perbedaan atau penanda dalam kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pratamasari. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang penulisan kata. Apa sih penulisan kata?
Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara perbuatan menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan, pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa, sesuai ejaan yang disempurnakan. Pedoman umum penulisan kata. Penulisan kata dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu 1. Kata dasar merupakan kata yang ditulis terpisah dari unsur yang lain. Contohnya, Bapak minum kopi. 2. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti dan mendahuluinya. Contohnya, baju ku ambil, laptopmu miliknya. 3. Kata depan di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata mengikutinya. Contohnya, di kampus, ke masjid, dan dari kebun. 4. Kata si dan sang. Ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Contohnya, si pemberani dan sang pujangga. 6. Partikel lah, kah, dan. Contohnya, bacalah buku ini. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? 6. Singkatan. Bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contoh, Na atau natrium. 7. Akronim. Singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret yang diperlakukan sebagai kata. Contoh, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. 8. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi. Contoh, 15, 70, 1945-an. Itu tadi presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.